Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya membuat pizza teflon. Yang nggak punya oven harus nonton ini ya. Cara buatnya gampang dan nggak ribet. Oke, kita langsung aja ya. Nah, teman-teman, yang pertama kita lakukan, kita bikin dulu kulit pizzanya ya. Di sini saya pakai terigu pro tinggi. Sebenarnya pro sedang juga bisa ya teman-teman ya. Ini kebetulan di rumah adanya ini. Kemudian ada garam, gula pasir, ragi instan. Untuk takaran lengkap seperti biasa, lihat di description box ya. Kemudian ini semua bahannya kita aduk rata. Ini buatnya gampang banget ya teman-teman, yang penting sabar aja. Sabar sampai matang gitu maksudnya ya. Kemudian kita masukkan minyak sayur ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk adonan pizza ini tuh macam-macam ya. Ada yang mirip-mirip roti, ada yang tipis gitu ya. Tapi sebenarnya sih aslinya tuh tipis ya teman-teman. Enggak seperti roti gitu mengembang banget, itu enggak. Ini saya pakai juga ragi instannya cuma dikit. Oh ya teman-teman, tadi setelah minyak sayur, setelah diaduk semuanya pelan-pelan untuk airnya ya. Karena biasanya kan walaupun mungkin resepnya ditentukan segini, belum tentu cocok dengan terigu yang kita pergunakan gitu. Jadi maksudnya nambah airnya tuh pelan-pelan aja sampai kita lihat konsistensi adonannya sesuai gitu, nggak keras dan juga tidak terlalu lembek gitu ya. Ini saya lanjut dengan ulen pakai tangan ya teman-teman. Sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih ya. Sisa airnya itu masih ada, saya pergunakan semua. Jadi di resep nanti itu yang lebih benar ya teman-teman ya. Oke, ini kita ulen sampai nggak ada lagi tepung yang melekat di tempat atau wadahnya ya. Itu berarti sudah kalis. Walaupun adonan pizza ini tidak seperti roti yang harus diulen sampai benar-benar kalis. Enggak ya teman-teman ya. Simple aja dan nanti kita resting itu paling lama 1 jam ya. Disesuaikan dengan suhu di rumah kita. Namun sebelumnya wadahnya biar nggak lengket diberi minyak sayur gitu ya. Oke teman-teman, sambil nunggu adonannya diistirahatkan ya, ini kita menumis mentega atau margarin, kemudian ada bawang putih, lalu kita masukkan sosis. Karena saya pakai toppingnya tuh sosis aja ya teman-teman. Jadi nanti selain sosis juga ada bawang bombay, terus untuk taburannya ada oregano dan juga keju ya, keju mozzarella. Oke, ini kita tumis dulu biar lebih harum gitu ya. Tapi nggak lama kok teman-teman. Ini apinya nggak usah besar-besar gitu. Ini kita oseng-oseng gitu aja karena nantinya juga dimasak lagi ya atau di oven gitu ya. Tapi ovennya pakai teflon aja. Oke ya. Ini kita aduk-aduk sebentaran. Kalau sosisnya sudah mulai mengembang seperti ini, udah apinya dimatiin. Sekarang kita kembali lagi ke adonannya ya teman-teman. Nah ini nggak sampai 1 jam sih teman-teman, 45 menit ya. 45 menit udah seperti ini, enak banget kalau diulen gini pakai tangan. Nah ini kita ulen sebentaran biar lebih mulus aja gitu ya. Setelah itu nanti kita sediakan tempat yang buat untuk loyangnya. Nah ini loyangnya ala-ala nih teman. Saya pakai loyang seperti ini. Nah kesalahan saya di sini nih teman-teman, loyangnya lupa saya beri minyak sayur. Nah alhasil waktu nanti setelah
adonannya setelah pizzanya jadi itu rada susah untuk diangkatnya teman-teman. Jadi ini teman-teman jangan melakukan kesalahan yang sama ya dengan saya. Manusia itu tempatnya salah ya teman-teman. Ngebela diri ya. Oke deh teman-teman, jadi kulitnya tadi kita rapikan, kita penuhin aja loyangnya ya. Ini saya nggak mau, sebenarnya bisa sih dibagi dua, cuman saya pengennya jadi satu aja. Seperti ini, jadi semua adonan tadi itu saya pakai ya teman-teman. Pas dengan ini diameternya kalau nggak salah 26 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kemudian ini kita tusuk-tusuk pakai garpu supaya dia nggak mengembang, nggak ngembul ke atas gitu ya. Oke. Nah, untuk sausnya di sini saya pakai yang instan aja, yaitu merek Del Monte Spaghetti ya. Juga ada bulir-bulir dagingnya dikit gitu teman-teman. Jadi nggak usah lebih simple gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri nggak apa-apa ya. Itu saus tomat misalnya, atau punya saus tomat aja nggak apa-apa, pakai aja yang ada. Ini kalau pakai Del Monte ini bukan endorse sih, cuman rasanya itu persis dengan pizza yang brand-brand itu ya. Kemudian ini kita ratakan ya teman-teman, sausnya dikira-kira aja, kalau suka diperbanyak aja gitu ya, kalau kurang suka ya di skip atau di sedikit aja. Nah ini tadi sosis yang sudah kita tumis sebentaran, kita atur rata aja di atas gitu. Nah ini full sosis nih ceritanya ya, karena anak-anak gak terlalu suka ikan atau apa gitu ya kalau dibuatin seperti ini. Jadi adanya sosis saya pakai ini aja, kemudian di atasnya saya taburin bawang bombay ya, yang sudah kita iris-iris halus seperti ini. Untuk topping disesuaikan aja ya teman-teman. Kadang ada ikan juga boleh, ada jamur gitu ya, boleh-boleh aja. Nah ini saya pakai keju lagi. Keju mozzarella. Tapi ini mozzarellanya yang murah ya teman-teman. Jadi nggak terlalu melar gitu ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting ada rasa kejunya aja. Kalau teman-teman punya keju yang molornya panjang gitu ya, itu lebih enak lagi ya. Oke, yang terakhir ini saya kasih oregano. Nah ini teman-teman untuk cara pemanggangannya ini saya alasi dulu dengan seng seperti ini, atau bisa juga loyang bekas ya. Lalu kita pakai panci teflon, kemudian kita masukkan tadi adonan yang sudah kita buat, kita tutup, kita tunggu ini dengan api kecil, sedang ke kecil ya teman-teman, selama 35 menit. Hasilnya seperti ini. Harum khas dari bawang bombay, oregano itu. Jadi mirip-mirip yang onono. Itu ya. Jadi kalau untuk makan rame-rame sama keluarga di rumah, mungkin lagi mager gitu ya, bikin ini enak banget. Nggak perlu pakai oven, pakai teflon aja di rumah ya. Nah ini hasilnya lembut teman-teman, tapi saya nggak bohong, pinggirannya tetap beda ya antara teflon dan juga oven. Pinggirannya sedikit crunchy gitu ya. Nah ini kita taburin saus sambal, udah lupa dengan nasi. Segini nih satu loyang bisa habis sekejap aja. Jadi teman-teman nggak usah repot, kalau nggak punya oven tetap masih bisa bikin pizza seperti ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-recook ya. Jangan lupa like, share dan juga komen. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.